Islam atau IRGC kepada Kamis kemarin mengklaim telah menyerang 4 pangkalan militer milik Amerika Serikat yang ada di negara Teluk. Korps Garda Revolusi Islam ini merilis video serangan ke 4 pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk, yakni 2 di Kuwait dan 2 lagi di Bahrain. Serangan ini sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terhadap Iran sebelumnya. IRGC juga mengatakan akan memperluas serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk jika Washington terus melanjutkan agresi militer. Sebelumnya pada Rabu dini hari pemirsa, pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke bagian selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut operasi itu dilakukan sebagai respons atas dugaan tindakan Iran yang menargetkan kapal-kapal komersial karena melintasi Selat Hormuz. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan dinamika ini, kita telah terhubung bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan TNI AU, sekaligus alumnus dari US Air War College dan mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16, Marsma TNI Purnawirawan Agung Syarki Sasongkojati, serta pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu ya bergabung bersama Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Mustafa terlebih dahulu. Pak, ini cukup menarik ya. Kita lihat walaupun kita tahu ya Donald Trump tidak bisa dipegang omongannya. Tetapi mengapa ya kalau dari perspektif Anda, Amerika menyerang Iran di tengah prosesi yang sudah disampaikan urutan acaranya sampai segininya loh. Dan sudah sempat bilang kalau misalnya kami kasih waktu sepekan. Tapi nyatanya kembali melakukan serangan Rabu dan Kamis pagi. Silakan Pak. Ini faktornya mengapa terjadi serangan besar lagi Amerika atas berbagai sasaran di Iran adalah karena kembali pada kesepahaman atau MOU yang dicapai antara Iran dan Amerika yang terdiri dari 14 poin tersebut yang dicapai pada bulan Juni. MOU ini kan sifatnya umum, masih mengundang persepsi penafsiran yang berbeda, dan ini yang terjadi sekarang. Misalnya ada butir 5 dari 14 poin tersebut terkait isu Selat Hormuz. Menurut penafsiran Amerika bahwa setelah tercapai MOU itu Selat Hormuz harus normal kembali seperti sebelum terjadinya perang antara Amerika dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Ini menurut penafsiran Baik, Pak Mustafa, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi karena audio Anda terputus untuk kami dengar. Kita akan coba perbaiki persoalan itu. Saya akan ke Pak Syarki, berarti Pak Syarki, tapi kalau dari perspektif militer Pak, ini kan momentumnya itu di tengah prosesi pemakaman yang sudah disampaikan kepada publik ya, tapi Amerika menyerang. Nah, dari perspektif militer Pak, pemilihan waktu ini apakah mempunyai implikasi tertentu atau target tertentu sebenarnya? Bagaimana? Jadi sebetulnya tujuan strategisnya adalah bagaimana situasi membaik dan harga minyak menurun dan semua menjadi ekonomi membaik ya. Tapi untuk tujuan strategis itu ada opsi militer. Opsi militer itu bukan opsi militernya adalah menghentikan semua permusuhan. Nah, balik sekarang serangan ini. Jadi gini ya, jadi pada saat perundingan, dan saat perundingan itu juga ada pemakaman. Dan Trump menggunakan momen itu seperti biasa, karena dia adalah pialang penjualan dari real estate. Nah, dia biasa menggunakan teknik untuk menekan, menginjak, mengancam, ataupun membalikan kata, ataupun menguji. Yang dia praktik juga di dalam hubungan internasional sebetulnya nggak bisa begitu. Karena dalam RU jelas, apa perundingan tidak ada ancaman, tidak ada serangan, tidak ada apapun itu. Dan semua mengikuti aturan ditentukan, dan jelas dalam MOU disebutkan, karena Iran memasang ranjau di situ, maka 30 hari pertama, Iran yang menentukan jalurnya sambil membersihkan ranjau. Dan itu Iran mengatur
kemudian mengatur lewat jalurnya. Kemudian ada 3 kapal yang diam-diam lewat, terus diam-diam lampu dimatikan, transponder dimatikan, bergerak melewat sana dengan diam-diam, ya ditembak dengan drone dan terbakar. Nah, Amerika ngelihatnya bukan karena dia diam-diam lewat, tapi dilihat dari tembakan itu, balas. Nah, sekarang terkait dengan itu apa ini? Memang karena dalam negara adidaya itu merasa dia masih bisa mengatur, masih bisa meskipun dia dalam MOU agak mengalah karena dia punya pilihan lain sama mengalah. Namun dalam prakteknya, dalam perundingan, dia sangat keberatan kalau dia kehilangan banyak, kehilangan posisinya, kehilangan word of position, word of consent, pemahaman bahwa dia masih berkuasa dengan cara mengancam-ancam. Dan pada saat ternyata ancamannya tidak diindahkan sama negara yang lebih lemah, maka dia melakukan tindakan dengan membalas. Dan negara yang lebih lemah ini ternyata tidak merasa selemah itu dan dia membalas lagi. Dan Amerika membalas lagi, dan negara Iran membalas lagi, dan Amerika berhenti. Bayangkan, sudah ada 3 sesi pertama pada saat di Lebanon itu. Tembakan Iran yang terakhir. Saat minggu lalu pada saat ada tembakan yang pertama pada saat 1 kapal ditembak itu, kapal Singapura itu, ternyata tembakan terakhir Iran. Dan sekarang terbukti lagi 3 kapal ditembak, Amerika membalas 80 sasaran, Iran menghajar 3 pangkalan di 3 negara, kemudian dibalas Amerika 90 sasaran, jadi total 70. Iran membalas lagi ditambah Jordania, dan berhenti Amerika. Artinya apa? Artinya Amerika yang nggak berani dilanjutkan lagi, karena pada akhirnya apa untungnya juga? Dia sudah menghabiskan senjata dan segala macam, ternyata Irannya tidak bergeming dan tetap posisinya, tetap Iran menguasai Hormuz. Jadi semua retorika yang disampaikan pada akhirnya hanya berakhir dengan serangan yang memang menghancurkan beberapa aset, tetapi juga tidak merubah keadaan. Sama juga Iran, dia membalas itu membuat mungkin makin banyak korban, makin banyak kehancuran juga di pangkalan-pangkalan. Dan itu membuat berita, memang kan kita lihat di berita media kan, wah Amerika menghancurkan 170 sasaran, berhenti. Hampir tidak ada media barat yang menyampaikan Iran membalas lagi dengan mematikan Jordania. Meskipun ada, tapi tidak segencar tembakan terakhir Amerika, padahal tembakan terakhir dari Iran. Akhirnya apa? Ya Amerika yang menghentikan serangan. Kenapa? Karena perundingannya jalan terus. MOU itu adalah untuk membuat kerangka kan, tapi perundingannya jalan terus. Memang seperti itu. Memang perundingannya dilanjutkan sambil perang, itu juga bagian dari perundingan. Tembak-tembakan itu. Baik, jadi perundingan tetap jalan walaupun seperti itu, ternyata agresi di lapangan juga sama ya, masih terus dilakukan tanpa henti. Nah, kalau begitu Pak Mustafa, dengan kondisi yang ada saat ini, apalagi setelah Ali Khamenei telah dimakamkan ya, bagaimana analisa Anda dengan respons Iran ke depannya? Apakah masih ada ruang untuk menahan diri atau seperti apa nanti peran ataupun strategi yang akan dimainkan oleh Iran? Cukup signifikan antara Amerika dan Iran terakhir ini, tapi dalam waktu sama para mediator dan para pihak ketiga ya seperti Pakistan, Qatar, Mesir, Arab Saudi, Turki sekarang berusaha keras supaya Amerika dan Iran itu kembali komitmen terhadap MOU yang disepakati pada bulan Juni yang terdiri dari 14 butir tersebut. Memang butir-butir dalam MOU itu mengundang penafsiran yang berbeda, dan penafsiran yang berbeda ini yang melahirkan ketegangan-ketegangan seperti ini. Butir itu ya, suara saya bagus, masih baik nggak Pak? Agak terputus Pak, tapi masih coba kami untuk tangkap. Silakan, boleh dilanjutkan mungkin. Ya, jadi menurut penafsiran Amerika terhadap butir 5 dan pakat itu adalah bahwa Selat Hormuz harus normal seperti sebelum perang. Tapi menurut Iran masih punya peran untuk mengatur atau mengawasi Selat Hormuz sebelum tercapai kesepakatan final. Ini kan belum tercapai, hanya MOU. Inilah perbedaan penafsiran antara Iran sama Amerika. Maka ketika terjadi beberapa kapal yang menyelonong begitu saja tanpa koordinasi dengan Iran menimbaki. Menurut Iran itulah hak Iran, karena Iran masih punya
hak mengawasi sebelum tercapai kesepakatan final. Tapi menurut Amerika tidak. Ini sudah setelah tercapai final MOU itu, Ya. eh, Baik. setelah hamba sama dia, ya, mendapat balasan dari Amerika serangan balasan yang luar biasa ini. Makanya kalau perbedaan penafsiran ini tidak segera diselesaikan Ya. dengan kerja keras dari para mediator itu, maka akan terus terulang serangan saling serang tersebut Ya. dalam beberapa hari mendatang. Gitu. Baik, baik. Nah, kalau begitu berbicara mengenai eskalasi perang skalanya nih ya, Pak Syarki, setelah Ali Khamenei dimakamkan, Anda melihat akankah perubahan strategi dari Iran terjadi menanggapi bagaimana agresi dari Amerika Serikat dan juga mungkin dari Israel, atau bagaimana Anda analisanya mungkin secara militer? Iran jelas strateginya adalah untuk bertahan, survival. Dilaksanakan dengan bagaimana caranya dia menyimpan, bagaimana caranya melindungi orang dengan menyembunyikan orang atau menyembunyikan aset-asetnya, sehingga kemudian sasarannya sasaran betul-betul tidak itu bernilai. Dan di sisi lain dia selalu menyiapkan serangan balasan atau serangan hukuman kepada Amerika atau Israel kalau Israel menyerang dengan rudal dan drone-nya. Dia yang sangat konsisten dan jelas tujuannya strategis untuk bertahan. Masalahnya dengan Amerika sekarang apa? Mau regime change, mau RGC menyerah, mau Hormuz dibuka, mau apa? Itu tidak ada satupun yang bisa dilaksanakan hanya dengan serangan biasa. Karena satu-satunya pilihan itu bagi itu adalah dengan melaksanakan serangan darat yang jelas tidak mungkin karena itu akan sangat mahal dan tidak akan terjadi dan kemungkinan besar akan gagal juga. Kemudian lebih besar lagi. Akhirnya melakukan Amerika ya adalah hanya melakukan serangan-serangan hukuman seperti ini untuk mungkin tidak merubah apa-apa, tetapi yang jelas dia bisa dapat berita bahwa Amerika sampai saat terakhir masih menyerang, Iran ada hancur, kemudian segala macam. Tapi intinya adalah sebetulnya ya mereka saling berunding di meja perundingan, ditambah saling berunding menggunakan senjata yang sebetulnya hanya lebih untuk keperluan media, keperluan untuk menampilkan di pendukungnya masing-masing, dan untuk Iran malah justru makin menguatkan bahwa Amerika tidak bisa dipercaya di Amerika sendiri untuk mendukung para pendukungnya Trump, MAGA, ya, Make America Great Again, dan mungkin Israel juga dan orang pendukungnya seluruh dunia yang menginginkan kehancuran Iran, tetapi Amerika sadar betul itu nggak mungkin terjadi. Sementara perundingan berjalan terus dan mestinya juga akan kembali banyak untung untuk Iran. Maksudnya Iran yang akan bisa menentukan daripada hasil dari perundingan ini. Karena memang Iran ada di atas tangan dan Amerika makin dia menutupi lagi, nyatanya kan dia nggak menutup selat Hormuz. Iran masih bisa keluar kapalnya, cuman kena waiver bahwa dia penjualannya akan dapat sanksi ke orang. Tapi kan dia menjual ke Cina dan menjualnya tidak takut pada sanksi Amerika. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan. Perubahannya ya beritanya menjadi ada kehancuran, ada ledakan, ada banyak sumpah untuk melawan Amerika dan lain sebagainya, yang sebetulnya merupakan drama untuk bagaimana caranya Trump selamat, sukses, tidak kelihatan lemah, dan kalaupun ada gangguan dari ekonomi ya alasannya karena gangguan dari Iran, sehingga banyak pun dia sukses nanti bulan November pemilu setelah tidak kehilangan kekuasaan atau tidak kehilangan power bagi partai Republik dirinya sendiri. Itu yang jadi tujuannya ini. Baik, nah kalau begitu dengan beberapa hari ke depan kita masih bisa melihat segala posibilitas bisa terjadi ya. Menurut hemat Anda Pak Mustafa, apa poin kritis yang bisa kita baca untuk melihat konflik ini akankah menuju eskalasi yang lebih luas lagi atau mungkin ada peluang untuk deeskalasi? Silakan. Ya, eskalasi yang lebih luas lagi mungkin tidak. Karena kedua pihak Iran sama Amerika tidak menghendaki terjadi perang besar lagi. Tapi kemungkinan yang terbesar adalah deeskalasi ya. Ini begini Pak ya. Jadi sekarang apa yang terjadi itu sebetulnya perang untuk mendapatkan konsesi dari masing-masing pihak. Jadi baik Amerika maupun Iran sama-sama bermanuver baik dalam konteks diplomasi maupun militer. Itu semuanya dalam rangka untuk mendapatkan konsesi lebih besar lagi dari masing-masing pihak. Itu kenapa ini terjadi perang untuk mendapatkan konsesi antara Amerika dan Iran.
yaitu karena ada perbedaan penafsiran terhadap MOU yang terdiri dari 14 butir tersebut, khususnya butir kelima terkait isu Hormuz, dan mungkin juga nanti adalah butir yang terkait isu nuklir. Tapi ini kan belum masuk secara serius karena menurut MOU ini memberi waktu 60 hari, sehingga nanti dalam 60 hari ini mereka bisa berunding secara detail. Tapi sebelum mencapai ke yang titik yang paling serius, mereka sudah berbeda pendapat Selat Hormuz, kemudian bermanuver baik secara politik maupun militer di lapangan, dan inilah yang terjadi. Maka saya setuju dengan Pak Sarki tadi bahwa perundingan akan terus berjalan seperti dikutip oleh kantor berita Bloomberg, ya, bahwa meskipun ada eskalasi terakhir ini, Iran dan Amerika masih melakukan perundingan secara teknis. Jadi belum berhenti perundingan ini gitu. Jadi perundingan akan terus berlanjut, tapi juga insiden secara militer juga akan terjadi meskipun dalam skala terbatas. Baik, situasi yang sangat rumit dan kompleks ya kita lihat terus terjadi di Timur Tengah ini. Dan kalau begitu kita akan kawal terus saja dan semoga dampaknya tidak akan semakin meluas karena ini pasti akan berdampak tidak hanya untuk negara-negara yang terlibat. Terima kasih untuk diskusi yang menarik Pak Mustafa dan juga Pak Syarki. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.